Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 299. Kekuatan kutukan. 10 telapak tangan tulang Yuan Power raksasa membeku di langit. Mereka memblokir langit dan matahari sementara penuh dengan kekuatan destruktif yang terus melonjak ke bawah, membuat retakan yang sangat menakutkan di tanah. Namun, telapak tangan tulang Yuan Power ini tidak menunjukkan tanda-tanda mendarat. Tampaknya mereka terkunci di udara atau terjebak di langit, tidak dapat bergerak sedikit pun. Di bawah telapak tangan tulang Yuan Power ini, simbol hitam diam-diam melayang seperti dinding tak terlihat yang melindungi Lindong, tampaknya lemah tetapi tidak dapat dipatahkan. Ini adalah ucap Lindong. Lindong menatap dengan heran pada telapak tangan tulang Yuan Power beku sebelum melihat ke arah kerangka misterius yang berlutut di langit. Pada akhirnya, matanya akhirnya mengunci simbol hitam di atasnya. Ini adalah hal yang ditinggalkan lelaki tua bermata hitam itu di altar untuk mematahkan segel pada simbol ancestral leluhur, ucap Lindong. Little Marten juga menghentikan gerakannya karena adegan ini lalu bergumam, orang tua itu tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di sekte kuno ini. Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya sambil dengan hati-hati mengamati kerangka misterius itu. Tangannya dengan erat mencengkeram tombak surgawi kuno, dia tidak boleh lengah sedikit pun. Di bawah tatapan gugup Lindong, simbol hitam tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Saat cahaya hitam bersinar, telapak tulang Yuan Power yang sangat besar benar-benar mulai runtuh. Dalam beberapa saat, itu berubah menjadi setitik cahaya yang memenuhi langit sebelum perlahan-lahan menyebar. Bas-bas. Setelah mematahkan telapak tangan tulang Yuan Power, simbol hitam tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung yang aneh. Di bawah suara mendengung ini, cahaya merah di mata kerangka misterius itu secara bertahap memudar. Di langit, dengan hormat membungkuk 3 kali pada simbol hitam. Samar-samar, suara samar yang tampaknya berasal dari zaman kuno terdengar, menyebabkan orang merasakan rasa sedih. Sekte kuno yang dulunya besar dan kuat ini telah berubah menjadi reruntuhan yang sunyi. Hanya seorang yang masih keras kepala akan melindungi ruang ini, ucap Lindong. Lindong dengan lembut menghela nafas saat tatapan sengit di matanya berangsur-angsur melemah. Dia dengan serius menangkupkan tinjunya bersama dan membungkuk ke arah kerangka misterius yang berlutut. Mengandalkan keinginan untuk melindungi sekte, orang seperti ini harus menjadi pahlawan sejati yang masih hidup dan karenanya layak dihormati, pikir Lindong. Di langit, kerangka misterius membungkuk 3 kali sebelum sekali lagi berdiri. Itu memandang ke arah Lindong dan tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, kekuatan hisap menyembur keluar, lalu Taskian Kun yang telah diambil Lindong dari Lin Langtian terbang keluar. Saat Taskian Kun terbang, Lindong sejenak tertegun. Segera setelah itu, dia dengan putus asa mengeluarkan tawa pahit dan tidak bergerak untuk merebutnya kembali. Dia tahu bahwa jika bukan karena simbol hitam hari ini, kerangka misterius tidak akan dengan mudah melepaskan mereka. Karena orang itu bertekad untuk mengambil pil nirvana ini, itu berarti keberuntungannya tidak cukup, pikir Lindong. Di bawah tatapan Lindong yang agak menyesal, Taskian Kun mendarat di telapak tangan kerangka misterius. Dengan sentakan, pil nirvana di dalam semua terbang keluar, berubah menjadi pil merah bulat sempurna yang melayang di udara. Gelombang kuat tanpa energi yang sama dipancarkan dari mereka. Itu seperti jejak api aneh menutupi pil ini. Saat nyala api ini bergulir, mereka mengembun lalu menjadi berbagai burung kecil dan burung phoenix, seperti phoenix nirwana, pemandangan yang sangat ajaib. Ratusan pil nirvana melayang di sekitar kerangka misterius. Segera setelah itu, tangan tulangnya melambai ketika pil nirvana tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Benang ki hitam aneh perlahan menyebar keluar dari pil nirvana sebelum meluncur ke tubuh kerangka misterius itu. Saat dia menatap pemandangan ini, Lindong segera terpana. Dia bisa merasakan gelombang yang sangat menyeramkan dan misterius dari ki hitam aneh. Orang yang beruntung, sebenarnya ada kutukan kekuatan dalam pil nirvana ini.
ucap Marten kecil. Di satu sisi, ketika Little Marten melihat bahaya menghilang, itu menyebarkan energi hitam keunguan. Kekuatan kutukan, apa itu? Lindong kaget saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei bocah, itu adalah cara yang sangat ganas di zaman kuno. Jika pil nirvana yang diisi dengan kekuatan kutukan lalu dikonsumsi oleh seseorang, ia tidak akan dapat menembus ke tingkat nirvana, tubuhnya dan bahkan pikirannya akan terkikis oleh kekuatan kutukan, dan pada akhirnya, ia akan menjadi boneka seperti keberadaannya Bayusan. Marten kecil mengeluarkan tawa aneh ketika menjawab, "Bocah, kamu benar-benar lolos dari bencana kali ini. Jika kamu diizinkan untuk mengambil dan mengkonsumsi pil nirvana ini, kamu akan benar-benar menderita di masa depan," ucap Little Marten. Keringat dingin menutupi kepala Lindong saat dia mendengar ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa metode sekte kuno akan begitu kejam, dan bahkan pil nirvana ini akan sangat aneh. Sayang sekali, aku benar-benar harus menyerahkan hal-hal ini kepada Lin Langtian, ucap Lindong. Setelah dengan takut memikirkannya untuk sementara waktu, Lindong tiba-tiba berkomentar. Jika dia tahu bahwa sesuatu telah dilakukan pada pil nirvana ini, dia seharusnya langsung menyerahkannya kepada Lin Langtian. Ketika semua yang dikatakan dan itu dilakukan, dia mengambil pil nirvana ini sebagai gantinya memungkinkan Lin Langtian untuk melarikan diri dari bencana. Ini benar-benar menyebabkan Lindong merasa sedikit tertekan. Sementara Lindong menghentakkan kakinya dari depresi dan frustrasi, kerangka misterius di langit sudah sepenuhnya menyerap kekuatan kutukan dalam pil nirvana. Dengan lambaian tangan tulangnya, pil nirvana ini sekali lagi kembali ke tas Qian Kun dan di bawah tatapan kaget Lindong, tas itu terlempar kembali kepadanya. Saat dia menatap tas Qian Kun yang melayang di depannya, Lindong jelas bingung. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba meraihnya dan memandangi kerangka misterius itu dengan terkejut. Pihak lain sebenarnya secara sukarela membantunya menghilangkan kekuatan kutukan dalam pil nirvana ini, pikir Lindong. Setelah menyingkirkan kekuatan kutukan dalam pil nirvana, kerangka misterius sekali lagi perlahan membungkuk ke arah simbol hitam sebelum berbalik dan pergi. Samar-samar, suara yang tak berujung, kasar, dan samar melewati ruang dan bergema di sekitar dataran. "Tuan, aku akan melindungi sekte, bahkan jika tubuhku mati dan kehendakku memudar, aku akan tetap melindungi." Ketika dia mendengar suara kasar yang bergema di telinganya, Lindong sedikit terkejut. Matanya melihat ke arah kerangka misterius yang jauh saat rasa hormat memenuhi hatinya. Bahkan jika mayatnya mati, itu masih akan mengendalikan tubuhnya untuk menjaga sekte tersebut, seberapa kuat itu. Kekompakan sekte kuno benar-benar mencengangkan, namun, sangat disayangkan bahwa mereka masih tidak dapat melarikan diri dari kehancuran mereka, gumam Marten kecil. Lindong mengangguk dengan lembut. Dia bisa membayangkan betapa eksistensi tirani sekte kuno ini pada masa kejayaannya. Dengan murid-murid yang terikat seperti itu, tidak ada kekhawatiran sekte akan berkhianat. Kami benar-benar mendapat untung dari bencana kali ini. Tidak hanya kita menjaga hidup kita, bahkan bahaya tersembunyi dihilangkan, ucap Lindong. Lindong melemparkan tas Qian Kun di tangannya dan tersenyum. Jika bukan karena kerangka misterius, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan kekuatan kutukan di dalam pil nirvana. Jika kebetulan pil nirvana dikonsumsi, konsekuensinya akan terlalu parah, ucap Marten kecil. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Hal mengerikan itu bergantung pada keinginannya untuk menjaga tempat ini, karena itu, kita semua adalah orang yang tidak bersalah. Marten kecil mendesak. Lindong mengangguk. Kali ini, jika bukan karena kemunculan simbol hitam yang tiba-tiba, kemungkinan akan menjadi situasi yang berbeda. Selain itu, bahkan jika mereka mengandalkan kemampuan Little Marten untuk melarikan diri dari bencana ini, bencana pil nirvana tidak akan dapat dihindari. Secara keseluruhan, dimungkinkan untuk mengatakan bahwa simbol hitam telah menyelamatkan mereka 2 kali. "Ayo pergi," ucap Marten kecil. Pusaran energi yang awalnya di dataran telah dihancurkan dengan paksa oleh kerangka misterius dalam pertempuran sebelumnya. Oleh karena itu, Lindong hanya bisa menemukan jalan keluar lain. Dia kembali ke punggung harimau dan dengan lambaian tangannya, api kecil membuka sayapnya yang berwarna darah saat itu berubah menjadi kilatan merah yang terbang menuju cakrawala.
Tanpa kerangka misterius mengejar mereka, Lindong tidak diragukan lagi jauh lebih santai dan tidak lagi mendesak Little Flame untuk meningkatkan kecepatannya. Hasil tangkapan dari perjalanan tablet kuno Great Wastelands ini bisa dianggap agak besar. Tidak hanya aku memperoleh wayang simbol kelas tinggi, aku juga telah memperoleh seni bela diri manifestasi yang luar biasa hebat, jari telunjuk surgawi Desolate hebat yang mematikan, pikir Lindong. Meskipun dia tidak berhasil mencapai hasil kemenangan ketika dia menggunakan sebelumnya, Lindong mengandalkan itu untuk menahan pukulan dari kerangka misterius. Dari sudut pandang tertentu, ini sudah membuktikan kekuatan seni bela diri ini. Meskipun serangan itu hanyalah pukulan biasa dari kerangka misterius, itu sudah cukup untuk memungkinkan Lindong bangga pada dirinya sendiri. Setelah semuanya, bahkan di seluruh kekaisaran Gritian, kerangka misterius itu kemungkinan eksistensinya tak terkalahkan. Dengan kecepatan Little Flame, mungkin beberapa puluh menit sebelum menemukan pusaran energi yang mengarah ke dunia luar. Di sekitar pusaran ini, banyak praktisi yang panik dan ketakutan berlari dengan panik. Jelas, mereka sudah ngeri oleh kekuatan menakutkan kerangka misterius itu. Bahkan jika mereka sekarang diberitahu bahwa kerangka misterius telah kembali, kemungkinan tidak ada yang berani tinggal di belakang di ruang tablet kuno untuk mencari harta. Pergi, pertama-tama kita akan meninggalkan tempat ini, ucap Lindong. Saat dia menatap pintu keluar, Lindong merasakan beban di pundaknya saat dia menghela napas lega. Perjalanan ruang tablet kuno benar-benar dianggap dikelilingi oleh bahaya. Jika bukan karena keberuntungan mereka, mereka akan kehilangan nyawa mereka dan dimakamkan di dalam reruntuhan yang sunyi ini. Si bajingan Tenglei itu, kamu ingin meninggalkanku untuk mati di tempat ini, namun kamu tidak akan pernah membayangkan bahwa kehidupan tuan muda ini hebat. Tunggu sampai aku keluar, aku pasti akan menyebabkan keributan besar di Ghastly Puppet Show. Gumam Lindong. Sebuah cahaya dingin berkedip di mata Lindong. Meskipun Wang Tong dan Lin Langtian juga mencoba untuk menyabotasinya, hutang harus dibayar satu per satu. Karena dia saat ini berada di Provinsi Great Desolate, dia pertama kali akan menemukan masalah untuk Cult Puppet yang mengerikan. Selain itu, simbol leluhur yang memangsa ada di tangan Ghastly Puppet Cult. Sejak itu, hutang ini akan dibayar mulai dari sini, pikir Lindong. Sebuah tatapan ganas melintas di wajah Lindong saat api kecil berubah menjadi kilatan merah dan berlari ke pusaran energi, sebelum menghilang dari pandangan. Jelas, selanjutnya akan menjadi pertarungan antara Lindong dan Ghastly Puppet Cult. Bab selanjutnya, bab 300, meningkatkan kekuatan. Di bagian terdalam dari Great Desolate Ancient Plains, tablet besar Great Wastelands kuno dengan gagah berdiri. Tablet kuno mengeluarkan gelombang energi yang tak tertandingi megah. Lingkaran demi lingkaran pusaran energi terus-menerus terbentuk di atas tablet kuno, dan dari waktu ke waktu, beberapa kelompok orang yang compang camping akan keluar dari pusaran dengan ketakutan. Ketika orang-orang ini keluar, mereka menghela napas lega. Tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka buru-buru melarikan diri dalam kelompok yang jauh dari Great Ancient Desolate Plains seperti burung yang terkejut. Jelas, mereka semua benar-benar ketakutan oleh kerangka misterius di dalam ruang tablet kuno. Sekarang mereka telah melarikan diri setelah mengalami banyak kesulitan, secara alami mereka tidak akan berani tinggal di sini lagi. Sebuah pusaran energi berputar di atas tablet kuno saat bayangan berwarna darah terbang keluar dan segera muncul di langit. Itu Lindong yang berhasil melarikan diri dari tangan kerangka misterius itu. Fiu. Sambil menatap pemandangan dunia luar, Lindong menghela nafas lega. Meskipun dunia luar Yuan Power-nya jauh dari kata kuat seperti ruang tablet kuno, itu memberinya rasa aman. Sepertinya 4 klan besar, kultus wayang mengerikan dan faksi lainnya sudah mundur, ucap Lindong. Lindong duduk di harimau kembali saat ia mengamati sekelilingnya. Saat ini, ada sangat sedikit orang di sekitar tablet kuno Great Wastelands. Itu tidak lagi sebesar ketika mereka akan masuk. Jelas, faksi-faksi yang telah melarikan diri dari ruang tablet kuno telah dengan cepat meninggalkan daerah ini. Bajingan yang tidak punya nyali itu. Gumam Lindong. Sudut mulut Lindong terangkat saat dia menyeringai di dalam hatinya. Namun, itu baik bahwa mereka telah pergi. Kondisinya saat ini tidak baik karena dia praktis menggunakan semua kekuatannya dalam pertukaran sebelumnya dengan kerangka misterius.
Dia masih khawatir bahwa situasi akan menjadi sedikit merepotkan jika Teng Lei dan yang lainnya menunggu di luar untuknya. Sekarang setelah mereka pergi, itu memberinya beberapa waktu untuk memulihkan diri, pikir Lindong. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Tanya Martin kecil yang duduk di bahu Lindong. Meskipun belum menggunakan upaya terakhir untuk membawa Lindong pergi, kondisinya juga tidak terlalu baik dan matanya sedikit redup. Mari kita cari tempat untuk istirahat yang baik, Lindong merenung sejenak sebelum menjawab. Kali ini, Little Marten dan Little Flame telah menuai beberapa manfaat yang agak baik. Secara khusus, Little Marten telah memperoleh roh iblis kelelawar naga darah. Jika berhasil disempurnakan, kekuatan Little Marten pasti tidak akan lebih lemah dari tahap manifestasi. Untuk Lindong, ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Adapun Little Flame, itu juga memperoleh kekuatan darah kelelawar naga darah. Ketika benar-benar mengasimilasi kekuatan darah ini, kekuatannya akan melambung. Pada saat itu, Lindong benar-benar akan memiliki kualifikasi untuk menantang faksi besar seperti Sekte Wayang Sadis. Oleh karena itu, prioritas utama sekarang adalah membiarkan Little Marten dan Little Flame dengan cepat memperbaiki roh iblis dan darah. Ucap Lindong. Little Marten sangat mendukung kata-kata Lindong dan ketika dia melihat ini, tanpa membuang waktu lagi, dia menepuk Little Flame ketika yang terakhir mengguncang sayap darahnya yang sangat besar dan dengan cepat terbang menuju keluar dari Great Desolate Ancient Plains. The Great Desolate Ancient Wastelands sekarang agak kacau dan dengan demikian Ghastly Puppet Cult secara alami tidak memiliki pemikiran meninggalkan seseorang untuk melihat apakah Lindong sudah mati atau hidup. Oleh karena itu, kepergiannya dari Great Desolate Ancient Plains sangat mulus. Setelah itu, ia menemukan tempat yang tenang dan menyenangkan. Bocah, selanjutnya aku akan memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah. Masalah perlindungan, maka kamulah yang harus menjagaku. Ucap Marten kecil. Begitu mereka mendarat dari langit, sosok Little Marten menyapu batu besar di samping danau dan duduk. Itu membuka mulutnya ketika cahaya berwarna darah terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga kelelawar darah yang tampak ganas yang terus-menerus meraung di Little Marten. Hei iblis, disempurnakan oleh kakek Marten adalah keberuntunganmu. Maka jangan melawan, ucap Lindong. Ketika melihat roh iblis kelelawar naga darah yang terus menderu, Marten kecil mengeluarkan tawa yang aneh. Sebuah bola cahaya hitam keunguan keluar dari mulutnya dan langsung membungkus roh iblis kelelawar naga darah sebagai kekuatan korosif yang menakutkan dan menyebar sedikit demi sedikit, bersiap untuk sepenuhnya menyempurnakan roh iblis kelelawar naga darah, ucap Marten kecil. Mengaum. Sementara Little Marten mulai memperbaiki roh iblis kelelawar naga darah, Little Flame juga melepaskan raungan rendah dan berbaring di tanah. Lingkaran demi lingkaran cahaya berwarna darah terus-menerus merembes keluar dari tubuhnya saat diam-diam berbaring rata di tanah, memungkinkan aura berwarna darah terus mengalir di luar tubuhnya. Namun, ketika ia diam-diam berbaring di sana, auranya berangsur-angsur menjadi ganas, seolah-olah tekanan samar dan tangguh menyebar keluar dari tubuh Little Flame, menyebabkan beberapa binatang iblis di hutan terdekat buru-buru melarikan diri karena terkejut. Saat dia menatap Marten dan harimau memasuki kondisi pengolahan, Lindong hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan memanggil simbol wayang kelas tinggi sebelum dengan santai melemparkan beberapa ribu pil yuan murni ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk menjaga tempat ini seperti patung. Sejak dia merawat dua orang tua yang ingin menyambar mayat kelelawar naga darah, dompet Lindong jelas telah sedikit berkurang dan sekarang bisa mendukung sedikit pengeluarannya. Setelah melakukan ini, Lindong menghela napas lega sebelum dengan lembut menutup matanya dan secara bertahap memasuki kondisi pengolahan, menyerap kekuatan yuan dari tanah ke tubuhnya sedikit demi sedikit untuk mengisi yuan dan tian. Di dalam hutan yang dalam, seorang manusia dan dua binatang buas diam-diam memasuki kondisi pengolahan di samping danau. Hanya wayang simbol yang dengan setia berdiri berjaga di satu sisi, gelombang energi yang kuat beriak di sekitar tubuhnya, menyebabkan beberapa binatang iblis tidak berani untuk maju bahkan sedikit pun. Kultivasi Lindong berlangsung setengah hari sebelum berakhir. Ketika dia membuka matanya, Little Marten dan Little Flame masih tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di depan Little Marten, bola cahaya hitam keunguan perlahan berputar, samar-samar, orang bisa melihat roh iblis kelelawar darah naga di dalamnya.
Namun, roh iblis sekarang tidak lagi mengaum, dan sosoknya menjadi seperti ilusi. Adapun Little Flame, itu diselimuti cahaya berwarna darah seperti bola darah besar yang benar-benar melilit tubuh Little Flame. Ketika dia melihat ini, Lindong tidak berdaya dan hanya bisa terus diam menunggu hasil dari pengolahan dua binatang buas. Penantian ini berlangsung selama 5 hari penuh. Selama 5 hari ini, Little Marten dan Little Flame memang tidak menunjukkan aktivitas apapun. Namun, Lindong bisa merasakan samar-samar bahwa aura dua binatang itu dengan cepat menjadi lebih kuat. Pada pagi harinya di hari kelima, ketika awan hitam terkoyak dan sinar matahari menyinari untuk memantulkan air danau yang jernih, mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka ketika ia dengan cepat berbalik ke arah Little Marten. Pada saat ini, gelombang demi gelombang undulasi aneh menyebar keluar dari bola cahaya hitam keunguan di depan matanya. Saat undulasi ini menyebar, samar-samar, tampaknya ada raungan nada yang sangat rendah yang dipancarkan dari tubuh Little Marten. Raungan itu sangat aneh. Itu bukan raungan naga tapi kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak lebih lemah dari naga sedikit pun. Di bawah tatapan gugup Lindong, mata Little Marten yang telah tertutup rapat selama 5 hari dibuka dalam sekejap. Di dalam matanya, cahaya hitam keunguan mengalir, sementara itu, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya seperti badai. 2. Permukaan danau yang tenang meledak dengan letusan keras saat uap air memenuhi udara. Kemudian, uap air ini benar-benar dikombinasikan dengan beberapa Yuan Power, membentuk sosok luar biasa yang beberapa ratus meter di atas kepala Little Marten. Sosok itu berbentuk seperti marten dan sayap ungu yang sangat besar terbuka, menyembunyikan langit dan menutupi bumi sebagai aura meluap dan mengerikan yang bisa menelan dunia perlahan memancar keluar. Saat aura unik dan mengerikan menyebar, semua makhluk iblis di pegunungan segera melepaskan raungan ketakutan. Sepertinya mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Apakah ini tubuh asli iblis kakek Marten? Tanya Lindong. Lindong menatap kaget pada sosok besar itu. Dari sosok ini, dia bisa merasakan gelombang yang sangat mengerikan. Bahkan eksistensi sekuat naga kelelawar darah dan kera naga kuno masih jauh jika bisa dibandingkan dengan undulasi semacam ini. Sepertinya Marten Celestial Iblis memang agak terkenal di dunia binatang iblis, ucap Lindong yang mengusap dagunya. Tidak heran Little Marten biasanya sangat bangga pada dirinya sendiri, ternyata ada alasan untuk ini. Hua-hua, sosok besar itu tidak bertahan lama sebelum mulai melonjak karena berubah menjadi pilar ki yang langsung ditelan oleh Little Marten. Dia menepuk perutnya dengan puas saat berdiri di atas batu. Meskipun tubuhnya masih mini seperti sebelumnya, sosoknya jauh lebih material daripada sebelumnya. Jelas, memperbaiki roh iblis kelelawar darah naga telah membiarkan kekuatannya pulih sedikit. Kamu sudah berhasil. Lindong juga sedikit gembira saat dia bertanya. Huagu si tua yang semu itu, kakek Marten sekarang bisa mengubah dia menjadi daging cincang dengan satu tamparan. Ucap Marten kecil, ketika dia melihat bahwa orang ini sekali lagi menjadi begitu bangga pada dirinya sendiri, Lindong hanya bisa mengulurkan tangannya. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana kekuatannya naik, karakter itu tidak akan pernah berubah sedikit pun, gumam Lindong. Mengaum. Sementara Lindong senang atas akhir pengolahan Little Marten, di dekatnya, raungan harimau yang mengguncang dunia tiba-tiba terdengar. Tatapan Lindong dengan cepat berubah, sangat bahagia saat dia menyaksikan cahaya merah di seluruh Little Flame dengan cepat mengembun pada saat ini. Pada akhirnya, di bawah tatapan gugup Lindong, perlahan-lahan kondensasi menjadi harimau darah mini seukuran telapak tangan. Macan darah mini ini sedikit ilusi, namun ia memancarkan aura penuh semangat yang tak ada habisnya. Selain itu, cahaya di mata harimau penuh dengan semangat dan kecerdasan. Terbukti, dengan bantuan kekuatan darah kelelawar naga darah, nyala api kecil akhirnya berhasil membentuk roh iblis. Mulai sekarang, kekuatannya akan meningkat pesat. Kekuatan pertempuran Lindong saat ini sekarang benar-benar kejam. Bersambung.